Selamat datang, dan di depan saya ada mouse MX Master 4 yang benar-benar baru. Saya akan melakukan unboxing sekaligus melihat sekilas mouse-mouse ini. Dan saya memang sengaja menyebut jamak karena saya punya kedua warna di sini. Jadi saya akan mulai dengan yang putih, jika itu bisa disebut putih, karena itulah yang saya lebih suka secara pribadi. Dan saya pikir mungkin banyak orang yang menggunakan MacBook juga akan menyukai ini karena tampilannya lebih sesuai dengan estetika itu. Masuk ke sini, kita mendapatkan sebuah kotak di dalam kotak itu. Oke. Baiklah, itu dia. Itu tikusnya. Kelihatannya cukup bagus. Teddy Kakia. Kami juga, oke, bagus. Terakhir, saya ingin memberikan pujian. Jujur saja, ini sungguh menyenangkan untuk dilihat. Jadi secara historis, sebagian besar tikus datang dengan mar. Apakah itu? Ayo. Disitulah kita mulai dengan colokan yang besar atau lebih besar lagi. Saya lebih suka menyebutnya colokan USB ya. Namun akhirnya kita mendapatkan mouse dengan USB-C, yang berarti Anda juga dapat mencolokkannya ke ponsel dan akan berfungsi di ponsel Anda, mendapatkan kursor perangkat Anda. Jika Anda belum pernah melakukannya, Anda dapat mencobanya, Anda dapat menavigasi perangkat Anda dengan kursor. Sekarang selain tidak, kita hanya punya manual di sini, jadi itu aja. Jadi sayangnya saya sebenarnya saya rasa tidak ada tempat untuk mencolokkannya. Jadi itu sangat disayangkan karena saya punya hub di sini dan saya punya komputer yang cukup jelek di kantor. Jadi saya kira saya harus mencolokkannya ke perangkat saya. Jadi bersabarlah. Saya langsung memasukkannya dengan cepat ke dalam. Di mana mode pesawat? Ayo. Itu dia. Oke, jadi ini adalah perangkat saya yang sangat pribadi dan juga merupakan alat yang saya gunakan setiap hari. Kita bisa langsung colokkan saja di sini. Mungkin akan jauh lebih baik dan lebih jelas jika saya benar-benar menyalakan mouse-nya terlebih dahulu, sehingga Anda semua bisa melihat dengan seksama bagaimana kinerjanya. Dengan begitu, Anda bisa menyaksikan sendiri, dan saya sangat berharap bahwa mouse ini akan menunjukkan responsivitas yang luar biasa dan sangat cepat ketika digunakan pada layar ponsel saya ini. Ini akan memberikan pengalaman penggunaan yang mulus dan efisien, memungkinkan navigasi yang presisi dan nyaman. Sekarang, salah satu keunggulan dari mouse Logitech adalah mereka punya sensor yang bisa bekerja di hampir semua permukaan. Dan dibandingkan dengan, kalau Anda bertanya-tanya kenapa memilih yang ini dibandingkan opsi lain kan? Karena semuanya memiliki sensor jenis ini yang bekerja hampir di setiap permukaan, bahkan kaca. Salah satu saya rasa yang menjadi nilai jualnya adalah umpan balik sentuhan baru di sini. Jadi Anda memiliki tombol umpan balik haptik di sini dan rasanya cukup menyenangkan, saya tidak akan berbohong. Ya, awalnya saya benar-benar merasa ini hanyalah tipuan belaka. Oh, ayolah, ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Baik kan, itu dia. Jadi umpan balik haptik akan mati ketika mouse masuk ke mode tidur, seperti sekarang. Jadi ya, nggak lagi berbunyi klik, jadi ketika saya benar-benar menekan tombol mouse, itu akan aktif sehingga saya bisa bermain-main dengannya. Dan memang berfungsi dengan cukup baik. Hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa mouse-mouse ini secara keseluruhan sangatlah sunyi dalam pengoperasiannya, bahkan suara klik mouse-nya pun juga begitu, hampir tidak terdengar sama sekali, yang merupakan fitur yang sangat dihargai oleh banyak pengguna. Saya akan mendekatkannya ke mikrofon sekarang, menempatkannya tepat di dekatnya, hanya untuk memberi Anda perbandingan yang lebih jelas dan akurat dengan umpan balik haptik yang mungkin Anda harapkan atau kenal dari perangkat lain, sehingga Anda bisa benar-benar merasakan perbedaannya. Saya tidak tahu apakah ini terlihat atau kasat mata. Maaf, dapat didengar dalam video. Saya lihat mikrofonnya menangkap sinyal itu, tetapi samar-samar. Dan saya tidak tahu apakah Anda benar-benar dapat mendengarnya. Klik semacam ini. Mereka sangat pendiam. Selain itu, kita jelas punya roda gulir di sini untuk ibu jari kita, dan yang ini. Oke, itu sangat menarik sekali. Jadi, ini hanya akan berlangsung untuk sesaat saja, sebuah momen yang sangat singkat dan tidak akan bertahan lama. Ayo. Oh, begitulah cara kerjanya.
Menarik. Itu sangat aneh. Jadi saya baru akan mencoba menangkap ini. Tambahkan lebih banyak cahaya. Jadi ketika tertikus itu, saya kira dalam modus tidur, yang mana saat ini Anda dapat melihat tidak ada cahaya, ini berputar. Tapi ia punya seperti batu loncatan roda gulir normal, kan? Jadi Anda bisa melihat bagaimana jari saya bergerak secara bertahap. Sekarang jika saya menekan sebuah tombol, masih ada langkah-langkah itu sampai saya mulai menggerakkannya seperti ini. Dan itu langsung masuk ke mode scroll tak terbatas. Oke, lalu tiba-tiba berhenti berputar dengan sendirinya. Jadi ada saklar yang secara otomatis berpindah saat Anda menggunakan mouse. Jadi awalnya dengan scroll normal sampai Anda menggerakkannya dengan sangat cepat dan kemudian mulai berputar tanpa henti dan menghilangkan itu. Langkah-langkah pada roda gulir itu. Desain yang menarik, dan ini sepenuhnya otomatis di dalamnya, bukan seperti sebelumnya di mana Anda punya tombol di sini yang harus Anda tekan sendiri untuk mengubah mode. Selain itu, mouse ini jelas ergonomis, dirancang untuk produktivitas dan segala hal semacam itu. Mouse ini juga mendukung Bluetooth, seperti yang bisa Anda lihat, hingga 3 perangkat. Dan juga ada dongle untuk atau koneksi fisik. Iya, saya tidak bisa bilang koneksi fisik. Untuk koneksi Lightspeed. Setidaknya saya rasa begitu. Dulu memang begitu, Lightspeed. Dan dari yang saya baca di situs resmi, mereka bahkan meningkatkan kekuatan stabilitas koneksinya lebih jauh lagi. Dan sejujurnya, saya punya mouse Logitech lama yang hampir tidak terlihat. Bahkan Geon di sini. Ini adalah G305. Dari sinilah saya dapat dongle ini. Dan mouse ini benar-benar sangat stabil. Sudah bertahun-tahun digunakan, tidak pernah ada masalah sama sekali. Dan sejujurnya, saya benar-benar sangat suka mouse ini. Ini adalah salah satu mouse terbaik yang pernah saya dapatkan dengan harga sangat murah. Mouse ini benar-benar tangguh, bisa menghadapi apa saja, sekaligus punya sensor yang lebih cepat daripada yang kita punya di sini. Perangkat ini, mouse ini, dilengkapi dengan sensor 8000 dpi. Jadi yang ini punya 12000 kalau saya tidak salah ingat. Jadi ya, sedikit lebih rendah. Namun untuk alur kerja Anda secara keseluruhan, Anda tidak akan terlalu peduli dengan nilai dpi, setidaknya tidak sampai pada tahap ini dalam prosesnya. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Itu dia. Baiklah, kita abaikan saja. Menarik. Jadi mereka juga mengubah bagian dalam kotaknya. Karton di sini yang menahannya berwarna putih. Dan kemudian di sini kita mendapatkan yang hitam agar sesuai dengan mouse. Dan hal yang sama kita alami dengan kusutnya dokumen. Jadi inilah dua tikus yang berbeda. Dan sekarang pada bagian kamera, saya terasa saya tidak benar-benar mengaturnya dengan baik. Kurasa aku hanya baik hati melakukan ini. Itu dia. Nah, sekarang kita bisa melihatnya. Jadi saya melebih-lebihkan yang putih itu. Maaf, tapi saya kira Anda dapat melihat yang hitam sedikit lebih baik. Lebih bersih karena bentuknya sebenarnya tidak tercampur lurus seperti gumpalan hitam. Jadi bentuknya identik dengan yang sebelumnya, hanya saja lebih gelap. Satu hal yang juga dapat saya lihat di sudut-sudut sini. Tombol-tombol di sini semi-transparan, dan Anda dapat melihatnya di sini lebih jelas pada bagian tepinya ketika cahaya bersinar melewatinya. Jadi sentuhan yang cukup bagus, kelihatannya bagus. Meski begitu, menurutku selain dari tampilan, menurutku tidak banyak fungsi yang dimilikinya. Saklarnya sama seperti di sini, sangat senyap. Dan salah satu perubahan yang dilakukan adalah sebelumnya bagian belakang di sini terbuat dari karet. Sekarang kita punya plastik dengan sedikit tekstur. Kalau saya dekatkan, mungkin Anda bisa melihatnya. Dekat. Oke, ini dia, sedikit terlihat. Mungkin kalau saya dekatkan lagi, Anda bisa melihatnya. Ini dia. Sekarang sedikit terlihat. Jadi memang ada teksturnya. Tapi ini plastik. Sedangkan area di sini terbuat dari karet, dan di bagian ini penggunaan karet yang lebih sedikit berarti akan lebih sedikit kotor karena karet cenderung, Anda tahu, menarik kotoran dari tangan Anda dan kemudian membuatnya sangat sulit untuk dibersihkan. Jadi dengan bagian ini yang terbuat dari plastik, jelas seharusnya akan sedikit lebih mudah. Lagi-lagi, Anda punya tempat istirahat khas di sini. Mari ambil yang putih supaya lebih mudah dilihat di sini. Jadi ya, tempat istirahat tangan di sini. Ada 3 tombol di bawah ibu jari Anda di sini bersama dengan roda gulir, dan tidak ada apa-apa di sini. Tombol pengatur DPI kami. Klik mouse dan hanya ke atas dan ke bawah, atau pada dasarnya roda gulir beserta tekan ke bawah, tidak ada ke kiri atau ke kanan. Jadi ya, mouse yang solid,
Dan nggak ada hal buruk yang bisa dikatakan tentangnya. Awalnya saya berpikir ini akan jadi sesuatu yang biasa saja karena ini Logitech. Belakangan ini mereka memang tidak terlalu bagus. Tapi sebenarnya ini terlihat seperti versi yang sudah diperbaiki dari 3S itu. 3S itu sendiri terasa seperti mouse yang lebih biasa saja. Yang ini tampaknya punya sedikit lebih banyak teknologi di dalamnya. Agak aneh, tapi saya cukup antusias dengan hal-hal seperti itu. Jadi, memiliki umpan balik haptik di mouse kamu, meskipun secara teknis tidak terlalu berguna, tetap saja keren melihat bahwa roda gulirnya bisa otomatis beralih dari mode gulir biasa ke mode tak terbatas. Itu keren. Saklar super senyapnya. Itu benar-benar bagus. Saya sangat suka itu. Jadi itu salah satunya. Dan seperti yang saya bilang, salah satu hal yang lebih bagus juga adalah bagian belakang plastiknya yang akan membuatnya jauh lebih mudah dibersihkan dari penggunaan sehari-hari. Misalnya saat kamu meninggalkan bekas sidik jari atau kotoran seiring waktu, akan jauh lebih mudah dibersihkan dibandingkan jika harus membersihkan karet yang masih tetap ada. Jadi kamu tetap harus berusaha membersihkan bagian ini pada mouse yang satu ini. Jadi seperti itu. Satu hal terakhir yang belum saya sebutkan, misalnya mouse saya punya kompartemen baterai bawaan, maksud saya bukan bawaan, apa yang saya katakan? Saya punya kompartemen baterai di sini, sekarang ini menggunakan baterai AA, jadi saya bisa menggantinya saat habis, atau menggunakan baterai isi ulang, dan tinggal menukarnya saja. Di sini kamu tidak punya itu. Kamu punya port pengisian daya Type-C di bagian depan. Jadi kamu memang perlu mengisi ulang baterai ini, dan seharusnya bisa bertahan cukup lama, meskipun saya tidak yakin berapa lama daya tahannya. Sekarang, dengan adanya implementasi umpan balik haptik, roda scrollnya memiliki semacam komponen elektronik di dalamnya yang memungkinkan untuk beralih dari mode scroll tak terbatas ke mode scroll biasa. Jadi, ada sedikit hal yang terjadi di sini yang mungkin mengonsumsi sedikit lebih banyak daya baterai mousemu, sehingga masa pakai baterainya mungkin sedikit lebih pendek dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi ini hanya spekulasi saja. Saya belum mencobanya, belum cukup lama menggunakannya untuk tahu berapa lama baterainya akan bertahan. Tapi jika mirip dengan yang sebelumnya, seharusnya ini bisa bertahan cukup lama. Mouse ini saya rasa sudah berjalan selama setengah tahun sekarang, dan saya bahkan belum yakin sudah mendekati habis baterainya. Jadi biasanya saya bisa mendapatkan daya tahan baterai sekitar 1 tahun, bahkan mungkin lebih. Jadi kalau kita bisa mendapatkan daya tahan yang mendekati itu, tentu akan sangat bagus. Jadi ya, begitulah. Tentu saja Anda dapat memilih mana saja yang Anda inginkan. Anda memiliki 2 warna. Secara pribadi, saya lebih menyukai yang abu-abu putih daripada yang abu-abu hitam. Di kamera warnanya lebih ke hitam, tapi kenyataannya abu-abu. Jadi abu-abu gelap. Ini lebih seperti abu-abu muda, yang pasti bukan putih. Jadi itu saja. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.